lihat di masjid-masjid selalu nama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebetulnya pada masa Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang sangat bijaksana yang ingin mendamaikan dua kelompok ini. Itu sebabnya bukan saja mengakomodasi Ali, tapi juga menganjurkan kedua kelompok ini untuk tidak saling mencaci maki di dalam khutbah-khutbah yang mereka lakukan. Nah, kalau kita dengar khutbah sekarang ini ada kalimat yang berbunyi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya, itu adalah salah satu kreativitas dari Umar bin Abdul Aziz yang menginginkan di setiap khutbah dua kelompok ini tidak saling mencaci maki. Tapi sayang, seorang yang bijaksana dari Sunni ini, Umar bin Abdul Aziz yang notabene juga Bani Umayyah, masa kekhalifahannya tidak lama, hanya sebentar. Kemudian diteruskan oleh kelompok Bani Umayyah lagi, dan friksi dan ketegangan itu semakin kuat sampai sekarang. Walaupun sebetulnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada upaya untuk katakanlah mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di tengah para sahabat ketika itu. Kita pernah mendengar satu kaidah di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang menyatakan wa ma jaro baina sihabin naskutu wa ajrul ijtihadi nahnu nusbitu. Ini dalam rangka membendung agar umat selanjutnya, baik Sunni ataupun Syiah, tidak membawa-bawa kebencian masa lalu. Bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu, konflik yang terjadi di antara mereka, yang melahirkan perang Jamal, perang Siffin, itu bagian dari ijtihad yang kalau mereka salah mendapatkan satu pahala, kalau mereka benar mendapatkan dua pahala. Upaya ini sudah dilakukan oleh ulama kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi entah mengapa sampai saat ini konflik itu terus menegang, terutama di negara-negara yang komposisi antara Sunni dan Syiahnya itu cukup berimbang, termasuk di Indonesia terakhir ini yang kita tahu di Sampang. Nah, bagaimana sebetulnya teologi di dalam Sunnah dan di dalam kalangan Sunni, dan bagaimana sebetulnya teologi di dalam Syiah yang menyebabkan orang kemudian sampai saat ini bersitegang dan cenderung saling menyesatkan atau bahkan mengkafirkan. Kali ini kita akan berbicara salah satu kitab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang Syiah, yaitu kitab Al-Kafi, yang banyak memuat hadis-hadis yang dikarang oleh seorang Al-Gulaini pada sekitar awal-awal abad ke-10 atau akhir abad ke-9. Dan di samping saya, pembicara pertama adalah saudara Nofri Antoni yang sudah goniun anit ta'rif, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Karena beberapa bulan ini tulisan-tulisannya juga sudah banyak beredar di berbagai media massa, terutama tentang Timur Tengah. Jadi beliau adalah dosen Paramadina dan juga pengamat Timur Tengah. Kepada saudara Nofri Antoni kami persilakan. Ini kalau direkam kelihatan nggak kuahnya, ntar sponsorship lagi. Ntar ada yang nyensor, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, senang sekali malam ini kita dapat berbincang-bincang tentang Syiah. Tadi saya barusan dapat mention di Twitter juga, katanya kalau Anda benar-benar membaca kitab Al-Kafi punya Al-Gulaini, maka mau tidak mau Anda harus anti Syiah, katanya gitu. Ada yang mention seperti itu, makanya saya jawab kemudian, kok maksa? Lantas dia jawab lagi, habis itu kok dia bilang kok sewot, katanya gitu. Saya jawab lagi, kok caper gitu. Udah, setelah itu selesai perbincangan saya dengan dia. Dan saya lihat di tweet-tweet dia memang kelihatan baca kitab, tapi kemudian banyak menyerang lah, agak sektarian cara berpikirnya gitu. Nah, saya membaca Al-Kafi punya Al-Gulaini ini sebetulnya amatiran saja ya, tidak terlalu dalam karena baru seminggu terakhir ya diminta Camuksid, dan ternyata bukunya sangat tebal ya, ada 8 juz buku kitab Al-Kafi ini, dan agak berat juga rasanya merangkum apa-apa yang penting dari 8 juz itu gitu. Makanya mungkin saya nggak sempat bikin makalah tadinya. Alhamdulillah nih ayatullah kita sudah datang.
Nah, kalau Al-Kulaini julukannya Sikotul Islam, nah kalau kira-kira Kang Jalal ini juru bicaranya lah kira-kira ya. Sikotul Islam. Sikotul Islam itu andalan ya. Itu kayak semacam julukan seperti Al-Ghazali kan. Al-Ghazali itu kan Hujjatul Islam gitu. Nah, sementara Al-Kulaini ini dianggap sebagai Hujjatul Islam. Dan sekilas saya membaca hadis-hadis Al-Kulaini ini, saya serasa membaca kitab Ihya Ulumuddin kadang-kadang. Agak mirip-mirip dengan kitab Ihya Ulumuddin. Bedanya kalau kitab Ihya Ulumuddin itu lebih dia mencoba mengulas sesuatu, kemudian ditaburi dengan Al-Quran dan juga hadis. Tapi di dalam kitab Al-Kafi punya Al-Kulaini ini kebanyakannya hadis gitu ya. Dan memang kitab hadis. Nah, saya malam ini ingin mengajak kita semua untuk melihat seperti apa sih kira-kira tradisi Syiah itu dibentuk dari telaah kita terhadap kitab Al-Kafi punya Al-Kulaini. Bacaan saya yang amatir ini mungkin terbatas ya, karena itu beruntung sekali kita punya Ayatullah Kang Jalaluddin Rahmat di sini supaya nanti bisa membenarkan apa yang mungkin keliru saya pahami gitu ya dari Al-Kafi. Saya mulai dari satu ungkapan di dalam satu buku judulnya Al-Kafi Al-Kulaini wal Kafi Syekh Abdul Rasul Al-Ghaffar. Dia mengatakan bahwa Al-Kafi kafin li syiatina katanya. Kitab Al-Kafi ini sudah cukup untuk pegangan bagi warga Syiah gitu. Nah, kalau saya lihat sanggahan-sanggahan dari kitab-kitab yang agak sektarian dari pihak Sunni, mereka mengatakan tuh kan orang Syiah ini nganggap Al-Kafi saja yang cukup untuk mereka, Qurannya kagak. Jadi penyimpulannya jadinya melenceng gitu. Ini kan biasa sebetulnya pemujaan atau pemujian terhadap buku itu kan sesuatu yang biasa saja sebetulnya. Kadang-kadang agak hiperbol gitu ya. Tapi dengan hiperbolisme seperti itu, kritiknya tuh kan yang dipentingkan adalah Al-Kafi bukan Al-Quran gitu. Jadi saya lihat itu ada beberapa buku yang mengkritiknya dengan cara begitu gitu. Kemudian ada satu yang agak misteri juga, mungkin nanti saya nggak terlalu mendalami tentang Mushaf Fatimah, tapi di dalam Al-Kafi punya Al-Kulaini nanti dibahas tentang apa itu sesungguhnya Mushaf Fatimah ya. Di dalam kitab Al-Kulaini wal Kafi ini juga dikatakan wa mimman jadda fi kitabatil hadis katanya Fatimah Az-Zahra salamullahu alaiha wa kitabuha yusamma Mushafu Fatimah ya. Dan di antara orang-orang yang juga berjuang untuk melakukan penulisan hadis adalah Fatimah Az-Zahra. Dan tulisannya itu atau kitabnya itu disebut dengan Mushaf Fatimah. Nah, ini nanti ya kalau udah dalam situasi konflik biasanya sudah mengerucut isunya itu. Syiah ini punya mushaf sendiri selain Al-Quran, namanya Mushaf Fatimah gitu. Sama seperti fitnah terhadap Ahmadiyah, mereka punya Quran sendiri yaitu Tizkaroh ya. Tazkiroh, Tizkaroh itu tiket. Kalau Tazkiroh itu ini peringatan. Nah, nanti kita lihat apa sih sesungguhnya itu Mushaf Fatimah. Kalau di sini kan disebut itu kumpulan semacam kumpulan hadis gitu. Nah, yang penting menurut saya adalah Islam ini berkembang akhirnya menjadi tradisi yang kuat. Yang paling kuat itu yaitu tradisi Sunni dan tradisi Syiah melalui suatu proses kontestasi yang cukup panjang di dalam sejarah Islam. Maka sebetulnya Islam ini jadi timpang sebetulnya kalau hanya satu sekte saja sebetulnya. Satu sekte Sunni saja atau satu sekte Syiah saja. Karena kita memahami tradisi Islam itu menjadi satu sayap saja sebetulnya. Jadi agar Islamnya bisa terbang dan punya dua sayap menurut saya adalah ya kita harus memahami
sama imbangnya atau tidak, paling tidak sedikit memahami tentang bagaimana tradisi Sunni dan tradisi Syiah itu dibentuk. Ya. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasinya ya, ada Qur'annya. Qur'annya sih satu sebetulnya. Ya. Kemudian ada kitab Al-Kahfi yang menjadi andalan Syiah. Kemudian di lingkungan Sunni ada kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Nanti metode sanadnya itu beda-beda. Di Al-Kahfi ini memang tidak ada yang namanya Abu Hurairah, ya, perawi yang paling terkenal di lingkungan Sunni itu memang tidak ada gitu, ya, sama sekali tidak ada gitu. Bahkan ada satu buku yang judulnya Al-Kulaini wa Khusumuhu Abu Hurairah, ya. Al-Kulaini dan rivalnya Abi Hurairah, ya, ada buku tersendiri yang membahas. Ini Kang Jalal ini bawa ini, ya, di bawah Kang Jalal. Abu Zahra. Abu Zahra. Dia mengkritik tulisan Oke. Abu Zahra. Nah, Islam ini menurut Josh Torobisi, ada seorang intelektual Suriah yang saya gandrungi juga selain salah seorang lainnya, yaitu Abid Al-Jabiri. Itu dia menulis kitab yang menurut saya sangat penting, yaitu judulnya Min Islamil Quran ila Islamil Hadis. Ini kitabnya kira-kira bicara Islam itu berkembang dari Islam yang berfokus kepada Al-Quran, spirit-spirit Al-Quran, kemudian menjadi Islam yang lebih populer lewat sentuhan hadis. Kalau kita lihat misalnya praktek-praktek keagamaan masyarakat kita umumnya, ya, sholawatan, ziarah, macam-macam, nggak ada di Quran itu. Semuanya dibentuk tradisi itu oleh hadis. Jadi sebetulnya ada Islamul Quran dan ada Islamul Hadis. Islamul Qurannya nanti itu adalah apa anta tukrihun nasa ala ayyakunu mu'minin, apakah kamu memaksa-maksa orang supaya beriman? Tapi di hadisnya nanti itu adalah man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya atau mengganti agamanya, maka bunuhlah. Jadi ada sedikit perbedaan gitu dari spirit yang Quranik itu tadi kepada spirit yang tradisi sifatnya. Ini kira-kira globalnya, kira-kira Josh Torobisi ingin menunjukkan bagaimana Quran yang Islam yang berfokus pada Quran itu pada akhirnya itu menjadi populer lewat hadis. Karena apa? Hadis ini lebih gampang untuk dimasuki dengan sedikit mitos, ya. Dan biasanya juru khutbah senang sekali melihat hadis-hadis cerita tentang Isra Mi'raj misalnya. Itu kan sepenuhnya ada di hadis, ya. Cerita tentang Isra Mi'raj itu, dan itu tidak ada di Quran. Qurannya simpel aja. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Simpel saja sebetulnya. Tapi hadisnya nanti bercerita bagaimana Nabi naik dari satu langit ke langit lain, ketemu siapa, perbincangannya apa, tawar-menawarnya apa, itu lengkap di dalam hadis gitu. Dan itulah yang membentuk tradisi umat Islam, ya, bukan Qurannya sendiri gitu. Jadi Quran sebetulnya sebagai penjelas, pada akhirnya juga sebagai penambah terhadap keislaman seseorang gitu. Nah, dari sinilah kalau kita lihat dari kitabnya, pada akhirnya tradisi Sunni dan tradisi Syiah itu tidak sepenuhnya berpisah sebetulnya, ya. Tapi ada variasi antara tradisi Sunni dan Syiah. Nanti akan kita lihat beberapa variasinya. Misalnya dalam hadis, misalnya anak itu kalau udah umur 7 tahun disuruh sholat, ya. Kemudian kalau dia 10 tahun nggak mau sholat juga dipukul, ya. Nah, itu ada di dalam Sahih Bukhari. Tetapi dalam Al-Kahfi punya Al-Kulaini tidak ada kata-kata pemukulan itu. Jadi mereka dibiasakan saja begitu.
Bahkan dalam puasa katanya, mereka dibiasakan berpuasa. Kalau mereka tidak kuat berpuasa, aftoru. Mereka dibolehkan, silakan mereka suruh ini saja gitu, suruh berbuka saja gitu. Yang penting itu kan pembiasaannya gitu. Nah, jadi dari situ nanti kita lihat variasi dalam pembentukan tradisi. Nah, di sini ada satu kitab lagi punya Solah Wardani namanya. Dia ini menulis banyak sekali buku tentang Sunni dan Syiah. Di antaranya ini kitabnya judulnya As-Saif Was-Siyasah, ya, pedang dan politik, ya, fil Islam, di dalam Islam, ya. Jadi perkembangan Islam dari Islam An-Nabawi katanya menjadi Islam Al-Umawi, ya. Perkembangan Islam dari Islam ala Nabi menjadi Islam yang dikembangkan oleh dinasti Umawi. Dia orang Mesir kan ya? Ya, orang Mesir, Solah Wardani. Pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Saya ketemunya lewat kitab aja kan. Nah, jadi tradisi itu dibentuk oleh kitab yang sekian lama, ya. Jadi jangan digampangkan bahwa tradisi itu akan mudah untuk dicerabut atau mudah untuk diubah, karena itu adalah hasil akumulasi dari pembentukan sejarah yang begitu lama dengan kitab-kitab yang berbeda, masing-masing punya kitab mutabaroh yang beda-beda gitu. Ya. Sunni punya kitab mutabaroh Sahih Al-Bukhari, sementara Syiah punya Al-Kafi lil Kulaini. Sebetulnya ada 4 lagi kitab andalan Syiah selain Al-Kafi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang paling otentik mewakili tradisi Islam itu? Ini pertanyaan besarnya adalah itu, ya. Jadi ada buku misalnya Ar-Rasul Al-Mustafa, ini buku tentang abjadiyat, ya, As-Sunnah An-Nabawiyah wa Tahrifatuha. Jadi semacam A sampai Z Sunnah Nabi dan bagaimana ia menyimpang, gitu, ya. Ensiklopedi ini, ya. Kemudian ada juga buku kritik terhadap hadis-hadis Al-Kulaini, ya, yang tidak sempat saya baca, tapi sekilas saja saya lihat pengantarnya. Dia bicara tentang kritiknya tentang tafsir Al-Kulaini, tafsir metaforis Al-Kulaini di dalam kitab Al-Kafi, ya. Judulnya Al-Kulaini wa ta'wilatuhu al-batilah lil ayat al-Qur'aniyah bi kitabi usulil kafi, ya. Al-Kulaini dan takwil-takwilnya yang menyimpang terhadap ayat-ayat Quran di dalam kitab Al-Kafi, gitu, ya. Nah, tapi dijawab juga oleh orang Syiah. Ini ada yang menulis buku namanya Asy-Syiah Hum Ahlul Bait. Syiah lah yang Asy-Syiah Hum Ahlus Sunnah. Syiah lah yang sesungguhnya Ahlus Sunnah. Syiah lah yang sesungguhnya kelompok yang paling menjaga tradisi Islam, gitu. Nah, ada seorang intelektual Irak namanya Ahmad Qobanji, ya, yang menulis tentang bagaimana orang Sunni dan Syiah melestarikan hadis. Nah, menurut Al-Qobanji ini, orang Syiah itu melestarikan hadis karena memang mereka menjadi kelompok kecil ketika itu yang ingin melestarikan ajaran-ajaran Nabi, karena hadisnya kan beda. Kalau Sunni hadisnya alaikum bisunnah, kalau Sunni hadisnya taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kataballahu sunnatu nabiyhi, atau sunnatu Rasulillah, saya tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak sesat, kitab Allah dan kemudian sunnah Rasul. Maka Syiah hadisnya agak beda. Di dalam Al-Kafi misalnya dikatakan bukan kitabullah wa sunnatu Rasulillah, tapi kitabullah wa itrati, ya. Kitab Allah dan keturunan Nabi itu sendirilah yang akan mempreservasi atau menjaga tradisi dari Islam itu sendiri. Jadi kalau melihat sejarah Sunni Syiah ini, saya jadi kebayang bukunya Da Vinci Code-nya Dan Brown itu, gitu.
Di situ kan dilukiskan ya, difiksikan bahwa Yesus punya keturunan, kemudian dia dikejar kemana-mana ya, bagaimana menyelamatkan keturunan ini ya. Ya kira-kira lingkungan Syiah itu juga begitu. Karena kita melihat dari awal sejarahnya, bagaimana Hasan Hussein yang cucu Nabi saja itu diperlakukan sedemikian rupa oleh as-saif was-siyasah ini tadi ya, oleh pedang dan politik ini tadi ya. Karena itu saya merasa di dalam Islam perdana itu ya Sunni pemenangnya dan Syiah adalah kelompok yang terpinggirkan ya. Dan keterpinggiran itu menurut Ahmad Qobanji membuat upaya mereka untuk mempreservasi sunnah itu menjadi lebih otentik. Walaupun nanti Al-Qobanji banyak mengelitik hadis-hadis di dalam Al-Qulaini juga, misalnya hadis-hadis yang menurut dia banyak mengandung mitos gitu ya. Ya sama saja sebetulnya di dalam Al-Bukhari juga banyak sekali mitos-mitosnya. Nah, itu tadi landasan tradisi Syiah dan Sunni. Ada 4 kitab Syiah dan Syiah yang mu'tabaroh ya, Mu'tamadah, Al-Kafi, kemudian Man la yahdurul faqih. Ini orang yang tidak dijenguk oleh seorang ahli fikih ya. Yang tidak dijenguk oleh ahli fikih cukup dijenguk oleh kitabnya ini gitu. Ya, untuk mengetahui perkara-perkara agama gitu ya. Kemudian Tahzibul Ahkam punya At-Tusi. Kemudian juga Alif Istibsar karya At-Tusi juga. Motif penulisan ya mungkin kita lewatkan saja ya. Yang penting kira-kira Al-Qulaini ini menulis karena permohonan supaya ada pegangan ya. Pegangan yang memadai, yang kafi ya bagi tradisi Syiah. Karena itu dia menulis kitab yang namanya Al-Kafi ini tadi. Strukturnya ada 8 jilid dan strukturnya dari usul ya, perkara-perkara yang pokok, kemudian al-furu, cabang-cabangnya, fikihnya, kemudian al-rawdoh ini semacam apendik lah ya di dalam kitab Al-Kafi ini ya. Yang paling menarik di sini saya kira apalagi bagi santri ya, itu pembahasan tentang kitabun nikah saya kira ya. Kitab tentang perkawinan gitu, itu asik itu, banyak biasanya santri jarang yang ngantuk kalau udah pembahasan tentang kitabun nikah ini ya. Penjelasannya dalam biasanya itu. Ada beberapa hal yang menarik ya, supaya kita bisa icip-icip sedikit lah ya apa isi kitab Al-Qulaini ini. Yang pertama tentang ini kan kalau kita baca uni kita sering ngomong harus dapat hidayah segala macam gitu kan. Nah kita sekarang gimana Al-Qulaini melihat hidayah itu datang dari Allah ya, dan hidayah itu adalah hak prerogatif Allah gitu. Ini hadisnya kita lihat iddatun min ashabina, seterusnya begitu. Malakum walin nasi kufu anin nasi walatadu ahadan ila amrikum. Udah jangan ngotot lah ya, mengajak orang kepada perkara kalian. Wa wallahi law anna ahlas samawati wal ard wa ahlal aradina ijtama'u ala ayyahdu abdan yuridullahu dalalatahu mastata'u ala ayyahdu. Kalau ya, penghuni langit dan penghuni bumi ini sama-sama bergotong royong untuk memberi hidayah kepada seseorang dan ternyata Tuhan tidak memperkenankannya, maka ya dia tetap akan tetap akan berada di jalan yang dia semula. Ya. Kemudian yang menarik juga di sini, kufu anin nasi wala yaqulu ahadun. Sudahlah, tinggalkan orang-orang itu dan jangan katakan ammi wa akhi wa ibnu ammi wa jari. Kasihan pamanku, kemudian juga saudaraku kok sesat, wa ammi, ibnu ammi atau sepupuku, wa jari atau tetanggaku gitu ya. Ini individualisme yang penting menurut saya ya.
Kadang-kadang masyarakat kan merasa bahwa melakukan koersi terhadap pribadi-pribadi agar coraknya sama dengan yang mereka minta. Tapi hadis ini kira-kira mengatakan bahwa ya tiap orang itu punya jalannya sendiri untuk mendapatkan hidayah. Fa innallaha iza arada bi 'abdin khairan. Kalau Allah memperkenankan seorang hamba itu mendapat kebajikan, thayyaba ruhahu. Dia akan sucikan itu ruhnya, ya. Fala yasma' ma'rufan illa 'arafahu. Dia tidak akan menyimak kebajikan kecuali dia langsung kenal itu kebajikan. Wala munkaran illa ankarahu. Dan tidak pula dia menyimak kemungkaran kecuali dia langsung ogah itu terhadap kemungkaran, ya. Summa yaqdzifullahu fi qalbihi kalimatan yajma'u biha amruhu. Lantas Tuhan lontarkan ke dalam hatinya suatu kalimat, ya, atau suatu perkataan atau suatu apalah begitu, ya, yang yajma' biha amrahu, yang membuat dia mantap dalam perkaranya. Dan ini dia mengutip juga beberapa ayat Al-Qur'an di sini, Al-Kahfi misalnya, innallaha qala lin-nabi innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini yang biasanya di lingkungan Sunni sering dianggap hadis yang mendiskreditkan bapaknya Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Thalib, ya, yang mengatakan tuh kan, ya, bapaknya aja. Kira-kira propagandanya di lingkungan Umayyah ketika itu kira-kira tuh bapaknya aja nggak masuk Islam nih, ya. Mau ngaku-ngaku paling Islam gitu, kira-kira gitu, ya. Innaka lan tahdi man ahbabta. Dan konon Nabi sangat terpukul ketika Abu Thalib ini tidak memeluk Islam secara formal gitu. Saya nggak tahu nanti di tradisi Syiah bagaimana, apakah kepemelukan Islamnya formal atau tidak, gitu, ya. Kemudian dia sintir juga ayat apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian suka memaksa-maksa orang untuk menjadi seorang mukmin? Juga ada satu perumpamaan yang menarik. Innallaha azza wa jalla iza kataba ala 'abdin ayyadkhula fi hadzal amri kana asra'a ilaihi minat thairi ila waqrihi. Bahwa kalau Tuhan menghendaki orang itu mendapat hidayah, maka melesatnya itu lebih cepat daripada burung masuk ke dalam sarangnya. Jadi perumpamaan yang menarik menurut saya. Nah, ini ada beberapa kontroversi pasti di dalam Al-Kulaini karena perbedaan dalam preservasi terhadap tradisi itu tadi. Misalnya di dalam Al-Kulaini dikatakan bahwa hanya para imamlah penghimpun Quran yang utuh, gitu, ya. Nah di sini misalnya dikatakan ma idda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'ana kulluhu kama unzila illa kadzab. Kalau ada yang ngaku-ngaku bahwa Quran itu dihimpun secara utuh, ya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang pembohong, ya. Wa ma jama'ahu wa hafizahu kama nazzalallahu ta'ala illa Ali ibn Abi Thalib wal a'immah min ba'dihi. Dan dia tidak dihimpun dan tidak dihafal keseluruhannya sebagaimana ia turun kecuali oleh Ali bin Abi Thalib wal a'immah min ba'dihi, dan para imam setelahnya. Nah, ini pembahasan tentang apakah benar ada Quran tersendiri ini satu topik bahasan sendiri dalam ulumul Quran, dan saya akan senang sekali kalau benar-benar ada Quran itu tadi, ya. Kita dapat studi perbandingan tentang Quran. Tapi sayangnya saya lihat dalam studi-studi yang agak mendalam, apa yang disebut Quran Ali, Quran Fatimah itu wujudnya nggak ada. Atau mungkin ada mungkin di kalangan imam-imam tertentu, dan mungkin Kang Jalal sudah dapat, mungkin kita perlu tahu juga nanti ini. Tapi iya disembunyikan gitu ya, karena ini urusan perkara yang sangat penting di dalam agama gitu ya. Tapi yang saya tahu nggak ada. Gitu. Ya. Studi-studi Quran yang kredibel itu mengatakan nggak ada.
Jadi ada semacam sesumbar saja yang begini ini gitu. Dan sesumbar itu menjadi bumerang ketika Syiah menjadi kelompok minoritas. Ya. Kemudian selanjutnya, ya hampir sama hadis kedua ini, Quran itu hanya diwariskan. Orang Syiah mungkin tidak pakai kata ulama, tapi ausia. Ya. Ausia orang-orang diwasiatkan, yang mendapat wasiat, mendapat mandat. Ya. Kemudian ada juga wallahu inni la a'lamu kitaballah min awwalihi ila akhiri wa kanahu fi kaffi. Ya. Fihi khabarus sama wa khabarul ard wa khabaru makana wa khabaru ma huwa kain. Qala Allah azza wa jalla wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya. Ini ada yang mengatakan sami'tu Aba Abdillah. Aba Abdillah ini mengatakan bahwa inilah a'lamu kitaballah. Sayalah yang lebih tahu tentang kitab Allah ini min awwalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhirnya. Wa ka'annahu fi kaffi, seakan-akan dia ada dalam genggamanku, gitu ya. Fi khabarus sama wa khabarul ard, di dalamnya terkandung kabar-kabar langit dan kabar-kabar tentang bumi. Ya, baik itu apa kabar Indonesia, apa kabar Indonesia malam, apa kabar Indonesia pagi, dan macam-macam itu, prime time news dan lain-lain. Ya. Kira-kira terangkum. Wa khabaru makana wa khabaru ma huwa kain. Kabar-kabar terdahulu dan kabar-kabar di masa mendatang. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qur'an, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab, ya, sebagai penjelas terhadap segala perkara, ya. Kemudian apa itu mushaf Fatimah, ya? Ini agak pelik juga bahasanya tentang mushaf Fatimah ini, ya. Hadisnya panjang sekali, tapi mungkin yang relevan ini. Ma yudrihim ma mushafu Fatimah. Apakah mereka tahu apakah itu mushaf Fatimah? Qala qultu wa ma mushafu Fatimah. Lalu apakah itu mushaf Fatimah? Qala mushafun fihi mislu Qur'anikum hadza salasa marrat. Mushaf sebagaimana Quran kalian ini 3 kali lipat dari Quran kalian ini. Wallahu ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Demi Tuhan, ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Tidak ada di situ di Quran itu seperti Quran kalian satu huruf pun. Ya. Qala qultu hadza wallahu al-ilmu. Katanya, wah ini benar-benar pengetahuan penting ini. Innahu la ilmun wa ma huwa bidzalika. Ya, dia memang pengetahuan, tapi sebetulnya dia bukan pengetahuan juga sih. Jadi lebih dari pengetahuan, kira-kira gitu. Nah, ini konon. Nanti Kang Jalul bisa mengoreksi mungkin ya. Konon orang yang paling setia menulis Al-Quran itu adalah Ali bin Abi Thalib. Setiap kali ayat datang, Ali langsung mencatatnya. Dan konon katanya Nabi Muhammad langsung juga menunjukkan kepada Ali kaifa ta'wilu, bagaimana penafsiran terhadap ayat tersebut. Karena itu Quran yang tertulis itu tadi, yang diklaim 3 kali lipat itu tadi, adalah juga mencakup tafsiran-tafsiran terhadap Quran yang turun itu tadi. Apakah wujudnya masih ada? Konon ketika dalam konflik-konflik besar dalam Islam itu, Ali sempat marah, ya. Ya, sempat marah dan dia mengatakan seharusnya kita berhukum kepada Quran ini, dan ini terakhir kalian akan melihat Quran ini. Setelah itu konon katanya lenyap Qurannya. Nah ini agak pelik ya pembahasan soal ini. Apakah benar-benar perlu Quran sejarah ini mungkin untuk membedah arkeologi Quran ya, untuk membedah persoalan ini ya.
Tapi ini jangan dikasih ke kelompok-kelompok yang sedang marah sama si Ari Sampang ya, bahasan ini ya. Nanti mereka punya punya dalih lagi untuk ini, untuk mempersekusi orang gitu. Tapi ya kira-kira tadi yang disebut Quran Fatimah sebagaimana kutipan saya pertama tadi, yaitu sebetulnya juga hadis. Ketika Fatimah, setelah Nabi wafat, Fatimah masih hidup beberapa bulan kemudian, dan dia konon katanya terus-menerus didatangi oleh Jibril dan berkomunikasi dengan Jibril, dan dia dihibur atas kesedihannya, ya. Dan kira-kira dia ada di sini, dia mendapatkan semacam pelipur lara ya dari kontaknya terhadap Jibril itu tadi, dan itu konon katanya dibukukan. Nah itu soal Quran Fatimah. Soal takiyah sekarang ya. Takiyah ini kan kira-kira ya orang menyembunyikan atau berdiplomasi lah dalam soal keyakinan. Kalau Anda di depan massa yang pemberang, ya, kemudian Anda nekat untuk mengutarakan pandangan Anda yang tidak sesuai dengan mereka, ya mati Anda dikeroyok massa. Maka mau tidak mau, Anda kadang-kadang perlu berdiplomasi. Nah itulah semacam itulah takiyah. Jadi ada hadis di dalam Al-Qulaini ini juga menceritakan begini. Ada dua orang yang ditangkap oleh penguasa, yang satu disuruh minta ampun, ya, lantas dia dibebaskan. Yang satu lagi disuruh minta ampun, nggak mau, dia tetap mau mati dengan idealismenya. Komentar Al-Qulaini adalah, yang pertama ini adalah orang yang paham agama, katanya. Sementara yang kedua ini orang-orang yang tergesa-gesa untuk menuju surga, katanya. Al-Qulaini. Ya. Jadi takiyah itu dalam kasus-kasus tertentu itu penting, gitu. Itulah yang disebut takiyah. Dan kalau kita tahu huru hara besar di dalam sejarah Islam perdana, maka mau tidak mau kita bisa memahami kenapa keyakinan atau doktrin tentang takiyah ini penting. Dan ini di dalam Al-Qulaini ini secara eksplisit dikatakan apa itu takiyah, ya. Banyak hadisnya, tapi mungkin tidak semua yang kita bacakan, ya. Ini misalnya, at-taqiyatu fi kulli daruratin wa sahibuha a'lamu biha hina tanzilu bihi. At-taqiyah min dini wa dini abai wala imana liman la taqiyat. Kemudian at-taqiyah itu penting dalam kondisi-kondisi yang darurat. Kemudian ada lagi ini hadis ini penting sekali melihat konteks politik ketika itu. Innama ju'ilatit taqiyatu lituhqan bihaddam fa idza balaghat dama falaisa taqiyah. Taqiyah itu penting agar terhindar dari pertumpahan darah. Dan ketika huru hara itu selesai, ya, fitnah itu selesai dan tidak perlu lagi takiyah. Ketika orang dalam kondisi bebas, dalam masyarakat bebas, ya orang nggak perlu takiyah lagi. Di masa Orde Baru orang perlu takiyah, perlu nyindir-nyindir, ya, perlu berdiplomasi untuk mengkritik presiden gitu. Setelah reformasi yang namanya stand up komedi yang masih menggunakan teknik-teknik sindiran itu sudah nggak ini lagi, nggak terasa nonjok lagi, ya. Karena orang seperti Adi Masarti udah bisa teriak kudeta begitu, ya. Jadi di situ konteks takiyah itu bisa kita pahami dari situ, ya. Sebetulnya ada yang beberapa ini sehubungan iman dan perbuatan, kemudian juga yang agak seru mungkin soal nikah mut'ah juga seru, ya. Kemudian juga zikir,
Ya, zikir dalam kesunyian itu penting ya. Ya nggak seperti yang kita lihat seperti Indonesia berzikir saat ini ya. Agak beda ya. Banyak hadis-hadis yang menarik menurut saya ya. Dari pandangan tentang zikir ini, misalnya man zakaroni sirron zakartuhu ala niyatan. Barang siapa yang berzikir padaku dalam kesunyian, maka aku akan mengingat mereka dalam keriuhan, gitu ya. Jadi banyak hadis-hadis yang mantap dan saya suka hadis-hadis ini gitu. Dan beberapa sudah saya tweetkan. Ya. Ini hadis favorit Ustadz Yusuf Mansur ini mungkin ya. Hadis sedekah itu menambah harta. Ada serba-serbi etika berpuasa ya. Penting misalnya ya, apakah ketika kita puasa kemudian bepergian apakah kita batalkan atau enggak. Menurut hadis pula ini harus dibatalkan. Karena menurut dia yang namanya Tuhan itu bersedekah kepada hambanya, kepada orang-orang yang sakit dan kepada orang-orang yang bepergian. Apakah kalian menolak ketika orang bersedekah? Itu pembahasannya. Rukhsah ya, kalau dalam Islam rukhsah. Ada bercumbu di kala puasa ya. Ini disensor ini, enggak kita mungkin kapan waktu aja ya. Ada yang nanya bolehlah. Ateisme ini penting ini. Dadang bisa dengar. Dadang ya, dengarkan nih Dang. Jadi asal-asal kata ateisme itu sebetulnya menyangkut dengan dunia hewan rupanya ya. Jadi ini mendadak ini fil masjid faqila lahu inna sab'an min siba'it tayr 'alal ka'bati laisa yamurru bi syai'un min hamamil haram illa tarabahu. Ada makhluk ya, makhluk yang suka nangkapin ini loh, suka nangkapin merpati. Kalau ada merpati lewat langsung dimakan begitu ya. Itu yang namanya sabuan ya, makhluk buas, ganas ya, pemangsa ya. Faqala ansibulahu waqtuluhu fa innahu qad alhada. Udah pasang jaring, kemudian bunuh dia karena dia sudah mulhid, karena dia sudah ateis gitu. Ateis itu dalam artian dia memangsa kelompok lainnya gitu. Karena itu di hadis lain pula ini mengatakan kullu zulmin ilhad, setiap kezaliman itu adalah ateisme. Dan ini menarik ini. Wa darbul khadim fi ghairi zambin min zalika ilhad. Min zalika ilhad, dan memukul pembantu tanpa salah apa-apa itu adalah bagian dari ateisme. Menarik sekali kan hadis ini. Ya? Kita punya definisi baru tentang ateisme, nggak perlu konsultasi ke Dawkins ya. Soal kamu banyak ya, sudah mungkin itu cukup saja kita sekilas dulu tentang Al-Kafi. Tapi intinya ada yang menilai bahwa Al-Kafi ini punya legasi Mu'tazilah yang begitu kuat. Kalau kita membaca kitab Al-Kafi ya, ini misalnya wa rubbama yad'il ba'du anna Syekh Al-Kulaini huwa amyal ila khatil istihzal. Bisa saja orang beranggapan bahwa Al-Kulaini ini lebih condong kepada kelompok Mu'tazilah dalam cara berpikirnya. Nah, tadi kita belum bahas itu. Ada kitab al-awalnya itu tentang kitabul ilmi wa kitabul jahli. Kitab tentang pengetahuan dan kebodohan, ya. Itu bagian penting sekali dari Al-Kulaini, ya. Kitabul aql, ya. Kemudian ada kitabul hujjah, bagaimana berargumen, ya. Intinya saya menikmati buku ini dan saya mendapatkan sayap lain dari Islam saya gitu. Dari kedua tradisi Islam ini, dan kita bisa memahami bagaimana tradisi Islam itu dibentuk dan berkembang. Sekian. Demikianlah uraian dari Afri Antoni tentang kitab Al-Kafi. Tentu masih banyak yang perlu kita dengarkan penjelasan tentang apa sebenarnya kitab Al-Kafi ini, terutama bagaimana sebetulnya Al-Kulaini menentukan apakah ada perbedaan ketentuan atau kriteria tentang sahihnya hadis atau
istilah-istilah status hadis yang ada di dalam Sunni dan Syiah itu sebetulnya apakah ada perbedaan, dan lain-lain yang akan kita dengarkan dari uraian Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, atau yang lebih kita kenal dengan Kang Jalal, yang merupakan Ketua Hijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Kepada Kang Jalal kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya memang mohon maaf datang sangat-sangat terlambat. Ada 2 acara yang hari ini seharusnya saya isi, tapi kedua-duanya yang pertama itu udah saya nggak datang aja, saya telepon nggak datang. Yang ini juga tadinya saya udah berpikir wah nggak datang aja ini, karena kita menunggu taksi itu mulai jam 4 dan menunggu taksi, karena kebetulan kalau kata orang Jawa dilalah kersaning Allah, mobil saya itu mogok dan ya lalu kita menunggu taksi dan taksinya sampai tadi baru setelah diduga mungkin setelah buka itu jalanan mulai lancar dan taksi mulai banyak terjadi, dan ramalan kita memang betul-betul terjadi. Yang tadi itu lancar itu sampai ke sini, tapi setelah kita buka dulu. Dan saya tidak ingin membatalkan ini karena pertemuan ini buat saya sangat penting. Sudah sering saya dengar kawan-kawan saya di seberang sana yang mengkritik Al-Kafi habis-habisan dengan merujuk kepada sumber-sumber Al-Kafi yang tampaknya datang dari langit. Jadi ketika kita cek kembali dari sumber Al-Kafinya, tidak ada yang dia rujuk seperti itu. Termasuk yang melakukan hal seperti itu adalah Abu Zahra, seorang pemikir Mesir yang mengkritik Al-Kafi, kata dia dengan manhaj ilmiah, dengan manhaj ilmi. Tetapi menurut saya itu dengan manhaj khayali. Banyak rujukan-rujukannya itu setelah saya cek sama sekali tidak ada di situ. Atau mungkin kalau bahasa kita mungkin bedanya alhamdulillah Jil dengan Abu Zuhro ialah untuk hal-hal yang masih jadi berita tidak jelas itu Jil mengatakannya konon. Dan wallah saya tidak begitu ahli dalam perkononan. Saya ingin berbicara berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Itu yang pertama. Jadi saya menganggap uraian Mas Nofri itu menurut saya sangat bagus. Saya udah bilang sama saya baguslah Nofri itu karena menurut saya maaf diantaranya menurut saya tidak pakai konon diantara orang Jil yang paling banyak membaca adalah Nofri. Menurut perkiraan saya bukan konon, karena saya lihat data-data kan seperti memperkirakan bahwa setelah makan malam setelah buka pasti jalanan lancar. Perkiraan saya mungkin karena kebiasaan ilmiah saya selalu tepat. Tidak lagi perkononan. Ya, insting itu benar menjadi insting. Ya, jadi secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh Mas Nofri itu saya setujui, except for lots of conons. Terus saya ingin memberikan komentar bagian yang terakhir ini. Emang dalam konsep Syiah, saya pernah bicara saya kira di radio dan kayu itu juga, bahwa kafir itu di kalangan Syiah bukan konsep teologis, tapi konsep etis. Karena itu kan ilhad, kafir itu kan sama saja sebetulnya, yang oleh beliau diterjemahkan ateis, sehingga menyinggung Dadang. Karena Dadang bukan orang zalim, dia mazlum. Mungkin dia tidak disebut mulhid tapi mulhad, yang dizalimi ini. Seperti kafir juga, pada pandangan mereka kafir itu bukan konsep teologis. Jadi non muslim kalau kita Rusia, kafir itu ialah orang yang berbuat zalim. Orang yang tadi al-ilhad juga itu orang yang berbuat zalim. Al-Quran malah lebih lanjut menunjukkan bahwa
syirik, kemusyrikan juga, kezaliman itu juga kezaliman yang besar itu adalah musyrik kalau dibalik gitu ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan yang sebenarnya gitu. Apa yang pakai alif lam? Inna syirka pakai alif lam enggak? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik yang sejati itu ialah perbuatan zalim yang sangat besar. Ajaibnya oleh kawan-kawan kita dari Salafi Wahabi itu dibalik. Jadi kezaliman yang besar itu ialah berbuat musyrik. Gitu. Ada beda itu kan? Mereka itu harus kita basmi. Karena kezaliman terbesar itu kalau kita mempertahankan, kalau kita membasmi kezaliman, kita harus musnahkan segala macam kemusyrikan. Dan apa yang disebut musyrik ialah perbuatan zalim mereka. Jadi secara politis mungkin kita berbeda, tapi dalam praktek kita sama. Oke. Terus ada beberapa hal tentang al-kafi itu yang saya kira perlu digarisbawahi supaya kita tidak jatuh kepada penilaian yang keliru tentang al-kafi. Satu, berbeda dengan Bukhari, di kalangan Syiah, para pengumpul hadis itu hanya bekerja mengumpulkan hadis saja, tanpa menyaringnya mana yang sahih, mana yang mereka menyebutnya muwaththaq, mana yang muwaththaq, mana yang tidak, mana yang sahih, mana yang dhaif. Di kalangan Ahlussunnah tidak. Pengumpul hadis itu seperti Bukhari menganggap semua yang ada di dalam Bukhari itu sahih. Sampai namanya saja Al-Jami As-Sahih, Sahih Muslim itu Al-Jami As-Sahih. Kitab sahih yang 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi atau Tirmidzi, Ibnu Majah, satu lagi An-Nasai, itu disebut As-Sihah As-Sittah, kitab sahih yang 6. Di kalangan Syiah tidak ada kitab sahih. Mereka tidak menyebut kitab hadisnya itu kitab yang sahih, dan mereka berkata, itu juga Abu Zarur mengutipnya, itu sebetulnya kata dia al-kafi itu oleh ulama Syiah aja udah banyak yang tidak diterima. Emang betul. Jadi tugas seorang pengumpul hadis itu kata mereka hanyalah melaksanakan amanatun naqal. Jadi karena kalau setiap orang ketemu hadis lalu secara subjektif ini hadis dibuang, ini hadis diterima, akhirnya sejumlah perbendaharaan hadis itu akan hilang. Oleh sebab itu saya bisa bersumpah di bulan puasa ini, jumlah hadis di kalangan Syiah jauh lebih besar daripada jumlah hadis di kalangan Ahlus Sunnah. Alasannya karena mereka tidak segera membuang. Kata mereka itulah tugas para ulama di kemudian hari, untuk mengkritik apa yang ada dalam kitab-kitab hadis itu. Di antara sekarang ini di kalangan Syiah ada kelompok baru lah, mungkin kita sebutnya kelompok liberal, ini orang-orang Syiah yang mengkritik hadis luar biasa. Antara yang tadi disebut Ahmad Qawanci, dia menyebutkan serial itu kritik dia terhadap hadis. Saya setuju dengan dia, setuju dengan Mas Nofli juga, bahwa kita sudah bergerak perlahan-lahan meninggalkan Al-Quran dan memusatkan perhatian kita pada hadis. Sebagai contoh aja di kalangan kaum muslimin, Anda menyebutnya hadis, orang Syiah menyebutnya al-itrah. Jadi al-itrah dan al-hadis sudah mengambil alih peranan Al-Quran. Misalnya saja karena dalam zakat, di dalam Al-Quran rumman itu apa, delima itu harus dizakati. Tetapi tidak ada satupun kitab fikih yang mengatakan bahwa delima itu harus dikeluarkan zakatnya. Nggak ada. Jadi kata mereka, karena aturan zakat kebanyakan diambil dari hadis. Itu pembagian zakat sampai asnaf ke beberapa bagian itu semua kan berasal dari hadis, dari sebuah masyarakat yang hidup pada zaman agraris. Jadi karena itu tidak ada zakat untuk pekerjaan dokter, tidak ada zakat untuk pekerjaan konsultan, karena semua itu lahir dalam kerangka masyarakat agraris di zaman Nabi. Jadi zakat ternak, zakat tanaman, ada zakat perdagangan, dan zakat di luar itu dalam sebuah pembahasan kalangan Bahtul Masail kalangan NU juga,
di luar yang berapa itu sebetulnya? Siwa dzalik atau fikih madhab yang 4 itu al-fiqh al-madhhabil arba'ah disebutkan beberapa itu zakat itu, dan di luar itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Itu juga pernah diputuskan oleh Bahtul Masailnya NU. Jadi dari mana itu semua sumbernya? Sekali lagi dari hadis. Al-Quran seringkali tidak diperhitungkan. Dalam hal itu Al-Kulaini dalam kata pengantar untuk bukunya itu, untuk buku hadisnya, dia berkata, hendaklah kalian mengukur hadis-hadisku di sini, benar betul juga dengan Al-Quran. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran, ini hanya penerjemahan saya. Kalau nanti mungkin akan saya tunjukkan. Kalau sesuai dengan Al-Quran, terimalah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tolak. Jadi Al-Kulaini tampaknya sudah meramal jauh sebelumnya bahwa hadis akan mendominasi pemikiran Islam dan mengurangi kebergantungan kepada dan mengurangi perujukan kepada Al-Quran. Dan itu dalam kata pengantarnya. Nah, kemudian jadi Al-Kulaini itu mengumpulkan semua hadis baik yang sahih maupun yang dhaif. Bukhari tidak, Ahlul Sunnah tidak. Mereka mengklaim bahwa kumpulan hadisnya itu adalah kumpulan hadis yang sahih. Sehingga di kalangan Sunni, kalau saya mengkritik hadis dan Bukhari, segera mereka protes. Mungkin saya dianggap kafir. Dahulu saya sering pergi ke IAIN itu dulu, belum dikenal sebagai Syiah. Saya masih Ahlus Sunnah wa Syiah. Saya menggunakan dua sayap. Jadi saya melihat Nofri berada di sini, kayak saya dulu. Tinggal dia jam terbangnya jadi tambah. Tapi dia sudah bawa dua sayap itu. Nah, ketika saya datang ke situ ke IAIN itu, saya pernah dikritik oleh salah seorang guru besar di situ. Setiap kali Anda datang di sini, ada saja hadis Bukhari yang didhaifkan. Lama-lamaan kami sering undang Anda, habislah Bukhari. Nah, menurut saya itu berasal dari sikap yang menganggap bahwa kalau Bukhari sudah mensahihkannya, maka kita tidak boleh bicara apa-apa. Kita harus terima saja Sahih Bukhari itu. Sebaliknya di kalangan Syiah, kita boleh mengkritik hadis itu habis-habisan. Jadi seperti apa yang dilakukan Ustaz, kalau lebih dahsyat juga nggak apa-apa orang Syiah. Ketawa-ketawa aja, emang itu tugas ulama. Tugas ulama itu menyaring dari kitab-kitab yang sudah dikumpulkan itu. Karena, dan menurut saya itu sangat tepat. Karena sekarang ini akses kepada informasi lebih luas daripada apa yang diperoleh oleh Al-Kulaini di zamannya. Jadi kita bisa mendapat hadis-hadis dari berbagai sumber. Saya kan sekarang ini sedang sebentar lagi ujian, mudah-mudahan minggu depan ini, untuk disertasi saya di UIN Makassar yang diancam dengan penghalalan darah saya oleh saudara-saudara Ahlus Sunnah yang sangat memuliakan Bukhari. Karena dianggap bahwa saya bakal mengkritik Bukhari lagi. Emang iya juga. Jadi, dan dalam sebetulnya seperti itu Soleh Wardani, dia menulis juga salah satu kitab tadi, mungkin Nofri udah baca, itu bagus juga kalau disampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, dia judul-judulnya Nabi itu Al-Ashiq, the great lover.